dengan NIM 2002505010045, Prodi Sistem Informasi kelas A. Baik, tujuan saya di sini yaitu untuk menyelesaikan tugas final dari Bapak Christian Eskom, studi kasus yang ada pada PT Kokoh Inti Aribrama. Studi kasus Sistem Informasi PT Kokoh Inti Aribrama adalah perusahaan distributor terbesar bahan-bahan bangunan yang didirikan pada tahun 2004 dalam tahun pertamanya. Perusahaan telah berhasil mengembangkan bisnisnya dengan pesat didukung oleh jaringan distribusi yang sangat kuat di 14 kota yang ada di Indonesia. Selama tahun 2004, perusahaan telah mendistribusikan produk-produk bahan bangunan kepada sekitar 2.500 outlet retail di seluruh Indonesia. Salah satu prinsipal terbesar perusahaan saat ini adalah PT KIA Keramik yang baru-baru ini memenangkan IGSI Awards kedua kalinya dari majalah SWA. Penambahan jaringan. Tahun ini Toko Kokoh Inti Aribrama berencana menambah jaringan distribusinya menjadi 16 cabang di akhir tahun nanti dan target menjadi 20 cabang di 20 kota pada tahun 2006 yang akan mendatang. Dengan penambahan jumlah cabang diharapkan perusahaan dapat melayani sekitar 2.940 outlet pada akhir tahun ini dan sebanyak 3.500 di tahun 2006. Sebagai salah satu pemain di industri bahan bangunan, PT Kokoh Inti Aribrama dituntut untuk terus berinovasi dan menyediakan layanan yang memberikan nilai tambah pada prinsipal dan konsumennya. Dan untuk mewujudkan ambisi menjadi distributor bahan bangunan terbesar di Indonesia, PT Kokoh Inti Aribrama meminta bantuan beberapa ahli untuk menentukan sistem informasi manajemen yang bisa memenuhi kebutuhan dari sisi kontrol internal, serta informasi yang cepat dan akurat bagi manajemen. Pada pertengahan tahun 2005, disusunlah sebuah SOP internal untuk menentukan sistem TI yang hendak diterapkan. Untuk itu, manajemen Kokoh lebih dulu melakukan benchmarking ke perusahaan sejenis atau dalam hal ini PT Surya Toto dan distribusi farmasi pada PT Anugrah Karmindo Lestari, kemudian disusul dengan mengundang vendor solusi TI atau SAP, Oracle, dan Microsoft. Setelah melakukan evaluasi, akhirnya diputuskan untuk memakai solusi dari Microsoft. Pertimbangannya, selain cukup sesuai dengan kebutuhan, juga sistemnya dianggap relatif lebih mudah digunakan atau biasa dengan user friendly. Keputusan PT KIA Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi terintegrasi dari Microsoft, yakni Microsoft Business Suite Axta, untuk menjamin penyediaan layanan terbaik bagi konsumen. Solusi Microsoft Axta yang sangat fleksibel dinilai mampu memenuhi kebutuhan komputerisasi yang terintegrasi secara menyajikan informasi secara real time untuk menunjang proses bisnis PT Kokoh Inti Aribrama di masa yang akan datang. Dengan informasi yang real time tersebut, PT KIA dapat mengambil keputusan mengenai strategi bisnis dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Selanjutnya ada ketersediaan data.
Ketersediaan data dan informasi yang cepat adalah salah satu kunci sukses untuk bisa unggul di dalam suatu persaingan bisnis. Axta menawarkan itu semua, plus segala kemudahan di Microsoft. Microsoft Axta adalah sebuah aplikasi bisnis yang dilengkapi banyak fungsi terpadu, mulai dari modul manufacturing, supply chain management, financial management, distribution, project accounting, customer relationship management, human resource management, sampai dengan business analyst. Istimewanya, karena menggunakan platform Microsoft, solusi ini amat mudah diintegrasikan dengan produk Microsoft lainnya. Umpamanya Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Tampilannya pun mirip aplikasi Microsoft pada umumnya. Jika dibanding solusi jenis lainnya, Microsoft Axta sangat fleksibel dan mudah dimodifikasi. Hal ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Prosedur kerja. Nah, di sini artinya sistem prosedur kerja dan pemasukan data yang sudah bisa dilakukan sebelumnya tak perlu mengalami perubahan. Berarti dari sisi investasi jelas lebih efisien buat perusahaan. Microsoft Axta menggunakan sistem lisensi berbasis Concurrent, maksudnya customer hanya membeli lisensi sejumlah klien yang terhubung ke server pada saat yang bersamaan. Apabila perusahaan memiliki 500 unit komputer, namun pada saat yang bersamaan hanya ada 20 komputer yang terhubung di server Axta, maka perusahaan ini hanya perlu membeli 20 lisensi, bukan 500 buah. Apalagi Microsoft Axta hanya memerlukan 1 atau 2 buah server dengan konfigurasi standar berbasis Microsoft Windows Server. Lalu untuk komputer klien juga tidak memerlukan spesifikasi khusus karena Microsoft Axta masih keluarga Microsoft seperti halnya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Next, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas pada Microsoft Axta tidak sampai di situ saja. Solusi ini juga sangat scalable, solusi yang sangat mudah diaplikasikan dengan performa yang tinggi guna mendukung perkembangan suatu perusahaan. Dan tidak kalah penting, Microsoft Axta merupakan solusi global yang mampu mendukung kebutuhan perusahaan menggunakan bahasa atau mata uang yang berbeda. Implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP baru ini memulai dilakukan pada Oktober 2005 di 8 cabang. Sasarannya adalah mengintegrasikan sistem logistik kokoh dengan sistem manajemen penjualan, pemasaran, dan keuangan, serta mengintegrasikan cabang-cabang, dan hanya dalam rentang 3 bulan implementasi sudah kelar atau biasa disebut dengan go live. Total investasi. Nah, total investasi yang mencapai 500.000 US dollar itu sudah termasuk biaya pembelian hardware, software, dan lisensi sejak awal implementasi. PT KIA Indonesia sudah mengantisipasi kemungkinan yang dapat menghambat migrasi suatu sistem. Upaya pendekatan yang dilakukan antara lain manajemen memberikan sebuah dukungan top down dan penuh ke semua jajaran operasional, mengadakan pelatihan bagi kepala cabang dan administrasi sebelum dilakukan pelatihan untuk end user,
serta berbagai informasi dengan melakukan demo aplikasi ke user di cabang melalui kepala cabang. Next, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu untuk mengingat cabang kokoh tersebar di berbagai kota, maka untuk koneksi dari cabang seluruhnya menggunakan fasilitas jaringan dari Lintasarta atau VPN, VPN IP. Semua koneksi disentralisasi pada 2 terminal server yang ada di kantor pusat. Terminal server ini menghubungkan user ke aplikasi sistem melalui server aplikasi. Sementara data disimpan di server database yang secara fisik terpisah dari server aplikasi. Adapun ya untuk koneksi para user yang ada di kantor pusat pun dibuatkan jaringan LAN dengan sistem terpusat seperti itu dan dikontrol melalui pembagian hak akses ke user, memudahkan tim TI memonitor pemakaian sistem yang sedang berjalan. Next, beberapa kasus. Baik, kita masuk di beberapa kasus, yaitu mengingat cabang kokoh yang tersebar di berbagai kota, maka untuk koneksi dari cabang seluruhnya menggunakan fasilitas jaringan dari Lintasarta atau VPN IP. Semua koneksi disentralisasi pada 2 terminal server yang ada di kantor pusat. Nah, terminal server ini menghubungkan user ke aplikasi sistem melalui server dari server aplikasi. Adapun koneksi para user yang ada di kantor pusat dengan sistem terpusat seperti itu dan dikontrol melalui pembagian hak akses user dan memudahkan tim IT memonitor pemakaian sistem yang sedang berjalan. Dan dengan koneksi jaringan yang seperti itu, semua transaksi apapun seperti penjualan, pembelian, inventory, dan pencatatan keuangan bisa dilakukan melalui sistem secara real time. Next, pengimplementasian. Number 1, PT KIA juga tidak segan mengimplementasi modul Warehouse Management System atau biasa disebut dengan WMS. Dengan adanya implementasi di warehouse, diharapkan dapat memudahkan proses penentuan lokasi penyimpanan dan pengambilan barang untuk pengiriman. Yang kedua, setiap pengiriman yang telah dilakukan akan dicatat sebagai penjualan untuk kemudian ditagihkan ke pelanggan. Informasi tagihan ini akan secara otomatis muncul di bagian collection dan keuangan untuk dapat dimonitor kapan jatuh tempo dan pembayarannya. Next, penyelesaian dari kasus yang ada di atas, yaitu dengan pengaplikasian sistem yang baru atau banyak manfaat yang didapat oleh PT KIA dari 3 peran utama sistem informasi manajemen. Penerapan TI baru pada PT KIA berhasil mencakup 3 tataran dari peranan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, mendukung berjalannya proses bisnis dan operasi, atau biasa peran ini ditunjukkan dari lebih efisien dan lancarnya kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Pesanan dapat diproses dengan lebih cepat. Selain itu, lebih menghemat waktu karena semua hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang dilakukan secara real time. Masuk ke poin yang kedua, yaitu untuk membantu dalam pengembalian keputusan bisnis dengan sistem yang baru. Manajemen lebih mudah menentukan keputusan-keputusan apa yang akan diambil terkait dengan suatu perusahaan. Next, baik, dari seluruh materi yang telah saya bacakan, jadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa terbukti dari penggunaan sistem baru, PT KIA
mendapatkan banyak kemudahan dan kemajuan di dalam suatu perusahaan. Dengan sistem yang ada, bukan mustahil jika suatu saat nanti PT KIA berhasil memenuhi ambisinya untuk menjadi distributor bahan bangunan terbesar di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa penerapan SIM dengan dukungan TI atau IT bagi para customer. Selain itu, sistem dengan dukungan IT atau TI akan memudahkan tugas manajemen dalam mengatur suatu perusahaan. Tanpa adanya sistem informasi, perusahaan yang bersangkutan tidak akan dapat memberikan suatu pelayanan yang maksimal bagi para customer. Kemungkinan terjadi ketidakefisienan pengelolaan perusahaan juga akan semakin besar. Penerapan sistem informasi manajemen berbasis TI atau IT yang dilakukan oleh PT KIA adalah keputusan yang sangat tepat, karena dengan adanya sistem yang lebih mutakhir tersebut, perusahaan telah mengalami kemajuan dan proses manajemen menjadi semakin lancar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.